datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh rindu. Mari kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan darah anak domba Allah, kita masuk ruang Maha Kudus-Nya. Kita mau bertemu dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka. Hadirat Tuhan, itulah yang kami rindukan pada saat ini. Oh ya Rama ya Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu ya penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
penuhi bait-Mu. Oh, ralabalabaya, ralabalabalabalabalabalabalabalabaya, oh, hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, ya ralabalabaya, syakaralabaya, ralabalabaya, ralabalabaya, syakaralabaya. Oh, hadirat-Mu, oh ya, memenuhi. Amin Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu, ya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Oh ya ralabaya, ralabaya, syaralabaya, ralabaya, syaralabaya. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan kekudusan-Mu, dengan pribadi-Mu Tuhan. Oh ralabaya, oh ya ralabaya, nama ralabaya, syaralabaya, ralabaya, Hinabaya sikira lamaya, nama ralabaya sanda. Hinabaya sekira lamaya, ralabaya sanda. Hinabaya haleluya. Oh ya namanya sikira lamaya, nama ralabaya, nama ralabaya syara. Kira lamaya, namanya sekira lamaya, namanya sanda. Orabataya, ralabaya sanda, ralabaya, ralabaya sanda. Inabaya sadara posa sadara labo.
Namaya sendera lamaya namaya sanda. Hindara laya sendera lamoya laya se. Oya sendera lamoya nana lamaya nana lamaya sendera lamapa. Hallelujah. Oya nana lamoya sanda. Oya nana lamaya se. Oya nana lamapa. Oya nana lamaya se nana lamoya namaya nana lamaya se. Nana laya se. Namaya se kara lamoya namaya namaya se. Nana laya se kara lamoya namaya se. Dana ya se kana kenti ataya namaya se. Oh ya namoya kara laya se nana 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 nana. Oh ya namaya se. Oh ya shikara mama. Roh Kudus. Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau diami dengan hadirat-Mu. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertata, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertata, berkati kami umat-Mu Tuhan. Oh Tuhan hadir. Kau diami dengan hadirat-Mu. Oh bertata, oh ya Rabba ya Syala Baba. Mari saudara kita bangkit berdiri saudaraku. Oh Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertata, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini.
sini. Berkaryalah Rohmu di sini. Berkaryalah Rohmu di sini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mata Tuhan dan hati Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertahta dan berdaulat nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa saudara, amin. Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Siapa yang percaya, lambaikan tanganmu dan sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yesusku dahsyat. Indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa. Siapa yang terhebat? Bagiku. Indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa. Siap loncat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Tuhan yang setia, Yesusku, Yesusku tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat. Sekali lagi, Yesusku, Yesusku Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus dahsyat. Sebab hidup kami Tuhan adalah bukti betapa besar penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup
hari demi hari dengan mengimani firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes God. Sama-sama katakan Yesus. Tuhan Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, yes God, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Yesus, haleluya. Nyatakan iman kita. Haleluya Yesus. Tuhan Kau sempurna, yes, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes God. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Yesus, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, yes God. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Mari kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami adalah bukti dari kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah datang buat kami, melayani kami Tuhan. Maka kami percaya, kami pun rindu melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan setiap kami Tuhan. Jadikan hati kami hati seperti tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang dibagikan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Menjadi kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang menolong kami menjalani menghidupi Injil ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tutup firman ini, kami tutup doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Yang di atas shalom. Ya. Seperti Bapak Ibu ketahui, bulan ini adalah bulan gereja. Ya, temanya adalah I love my church. Maka setiap firman topiknya berhubungan dengan apa yang gereja ini lakukan dan bagaimana kita menjadi bagian dari gereja ini. Ya, Bapak Ibu, tema hari ini adalah melayani bersama sebagai satu tubuh Kristus. Ya, bagaimana kita menjadi volunteer. Ya, setiap kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada pelayan yang memang tampil di depan, kelihatan di depan, ya kan? Ada yang jadi WL, ada yang jadi singer, ada yang jadi usher. Tapi setiap kita sebetulnya dipanggil untuk melayani. Ya, kita adalah tubuh Kristus, satu tubuh Kristus. Nah, bagaimana kita melayani? Kita akan belajar hari ini. Ya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI, kata volunteer atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sukarelawan. Ya, artinya adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela, ya namanya aja sukarelawan, sukarelawati, ya kan ya. Berarti melakukan pelayanan itu adalah dengan sukarela. Ya, Bu Sarah tidak pernah bawa pentungan, kemudian mengancam kalau nggak melayani, ya kan tidak ada ancaman ya, semuanya sukarela ya Bu ya. Melayani dengan sukarela, ya kan? Karena itu disebut sukarelawan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengingat minggu lalu, ya, pertumbuhan atau kehidupan orang Kristen itu melalui sebuah tahapan-tahapan. Ya, ada 4 tahap. Ya, siapa yang minggu kemarin datang? Yo ya, yang nggak datang, nggak usah angkat tangan. Oke, ya, saya akan ulangi sedikit yang minggu lalu supaya nyambung dengan yang sekarang. Karena firman yang saya bagikan sekarang nyambung dengan firman yang kemarin. Ya, berutut. Jadi pertumbuhan setiap kita mengalami come, grow, serve, sama live. Ya, come itu apa? Come itu ketika kita datang kepada Yesus. Jadi kita ada di tempat ini karena kita memilih datang kepada Yesus. Amin. Ya, lalu kemudian pertumbuhan berikutnya adalah kita mengalami sebuah pertumbuhan. Ya, kita bertumbuh dalam kebenaran firman. Ya, semakin mengenal. Ya, kita bertumbuh dalam karakter kita bertumbuh dalam pengertian kita. Dan ketika kita bertumbuh, maka secara natural kita akan rindu melayani. Ya. Lalu kemudian setelah kita melayani, kita akan memimpin seperti Yesus. Itu adalah siklus alami yang setiap kita akan lalui, ya kan? Nah, dalam kita bertumbuh, kita kemarin belajar bahwa di dalam pertumbuhan itu kita akan punya ciri. Nah, cirinya apa? Cirinya adalah 4 ini. Yang pertama, kita mengalami sebuah pengajaran yang dihidupi. Ya, pengajaran yang dihidupi seperti apa? Kemarin saya kasih contoh seperti orang yang rindu ingin jadi orang yang sabar. Ya, rindu ingin jadi orang yang sabar.
Ya, lalu kemudian dia membaca firman, merenungkan firman tentang bagaimana orang menjadi sabar. Ayatnya misalnya di Amsal, bahwa orang bijaksana adalah orang yang sabar. Orang yang gampang emosi adalah orang yang bodoh. Lalu kemudian ketika hari Senin, Selasa datang dan kesabarannya diuji, maka tiba-tiba firman yang dia baca, firman yang dia renungkan ini memberikan kekuatan, mengingatkan kita, oh iya ya, biasanya saya kalau keadaan seperti ini saya jadi emosi, saya jadi marah dan sebagainya. Tapi kok hari-hari ini firman tentang kesabaran menolong saya untuk saya menjaga emosi saya, mulut saya untuk tidak berkata-kata sesuatu yang akhirnya saya menyesali. Itulah pertumbuhan kita. Bagaimana sebuah firman yang dibagikan di gereja ini memberikan kekuatan buat kita. Sebuah pengajaran yang kita hidupi. Ya, kemarin kita sudah belajar itu. Ya, ini ulangannya aja. Lalu kemudian dari pengajaran yang dihidupi itu akhirnya kita memiliki sebuah pengalaman pribadi. Bagaimana Tuhan melalui firman-Nya bekerja di antara kita. Ya, dan orang-orang terdekat kitalah yang menjadi bukti. Mereka akan berkata, "Pah, kamu sekarang berubah loh. Kamu jadi tambah sabar loh." Tanpa kita sadari. Oh ya, kok bisa? Iya, biasanya kalau kamu menghadapi situasi seperti ini, kamu marah, ya, kamu berkata-kata dengan nada yang tinggi, ya. Tetapi hari-hari ini rasanya ada yang menahan amarahmu. Ya. Lalu mungkin anak kita juga mulai melihat perubahan dalam diri kita. Dia berkata, mama sekarang lebih sabar loh. Oh iya nak, gimana? Biasanya mama suka marah-marah kalau pagi, sekarang enggak lagi ya. Sebuah pengalaman pribadi bagaimana firman itu bekerja di dalam kita. Dan pada akhirnya ketika kita mengalami pengalaman itu, kita punya kerinduan untuk membagikannya kepada orang lain. Betul? Seperti kalau kita makan ya, atau kita ke tempat makanan yang enak, kita akan share. Kita akan membagikan ini kepada teman-teman, ya. Kita juga punya kerinduan. Tuhan tolong saya. Firman-Nya bekerja nih, ya. Saya ingin bagikan dan kita membagikannya di dalam komsel, di dalam pertemuan kelompok kecil. Sampai akhirnya kita bertumbuh dalam persekutuan pribadi kita akan hal-hal yang lain. Tadinya belajar bersabar, Tuhan tolong jadi orang yang sabar. Lalu kita mulai belajar, Tuhan aku jadi orang yang murah hati. Aku rindu aku jadi orang yang keinginan untuk jadi orang yang rendah hati. Dan tolong Tuhan akan mempertemukan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mengorkestrai supaya kita belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Melalui firman-Nya, melalui renungan dan sebagainya. Nah, siklus ciri-ciri ini akan membuat kita ya memasuki tahapan berikutnya, yaitu tahapan ingin melayani. Karena keinginan melayani itu sudah ada di setiap kita. Setiap kita, ya kan? Makanya gereja ini ada orang-orang yang tidak dipaksa, tidak diancam, tapi dengan sukarela melayani. Kenapa? Karena sudah ada benih yang Tuhan taruh dalam kita. Amin. Ya. Jadi mengapa kita melayani? Ya, mengapa kita melayani? Pertanyaannya. Yang pertama, karena Tuhan sudah melayani kita. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan sudah datang, Dia datang Matius 20 ayat 28 kalau enggak salah, berkata bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, karena Dia sudah melayani kita. Yang kedua, karena setiap kita Tuhan taruh potensi. Setiap kita Tuhan taruh sesuatu yang kita bisa bagikan ke orang lain. Mari kita baca ayatnya ya. Yuk. Efesus 4 dan Roma 12. Efesus 4 berbicara tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya. Mari kita baca sama-sama supaya enggak ngantuk. Efesus 4 ayat 16, 1, 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. Ya,
Roma 12 ayat 1 sampai 8, kita fokus di ayat 1 dan 4-nya. Roma 12 ayat 1, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 4, sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita menjadi karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita itu semuanya adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi walaupun kita satu tubuh, setiap kita punya talenta, punya kemampuan. Talenta dan kemampuan itu datangnya dari siapa? Keturunan? Ya, enggak. Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Tuhan taruh itu. Ya. Karena Tuhan punya rancangan, dan rancangan Tuhan itu rancangan yang luar biasa buat kehidupan kita. Setiap kita punya peran ya di dalam gereja ini, sekecil apapun, sebesar apapun, ya. Dan setiap peran itu berarti. Bayangkan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Habis ke gereja biasanya kita ngapain? Ngapain Pak Edwin? Nyoto ya. Biasanya habis ke gereja nyoto, ya kan? Nyoto yang paling enak di mana? Sor pelem, ya. Oke, soto sor pelem, ya kan? Nah, pada waktu kita mau nyoto sor pelem, kita habis ke gereja, di gerejanya nggak bayangin lah ya. Fokus kepada pendetanya, fokus kepada firmannya ya, jangan fokus kepada sotonya. Nanti kalau fokus pada sotonya, bayangan saya rambutnya jadi kayak bakmi, ya, gorengan gitu ya. Nah, kita pulang gereja mau nyoto, janjian sama teman-teman, BA, soto ya? Iya. Nah, pada waktu perjalanan ke sana kita sudah bayangin, wah sotonya, gorengannya, lalu risolesnya, ya. Terus kerupuknya, semuanya sudah kita bayangin, langsung jadi lapar kan. Nah sampai ke sana ya, tutup enggak, masih buka, jangan khawatir. Ya kita pesen, ya otaknya kasih info ke mulut, pesen. Ya berapa? 1, ya. Yang ini tanpa seledri, ya buat Andri, yang satunya pakai seledri gitu ya. Nah udah dipesen, masakannya keluar. Lalu otak langsung menginformasikan kepada mulut, buka mulut, ya kan. Nah, tapi apakah di situ aja? Enggak, dia menginstruksikan tubuh yang lain. Tangannya untuk mulai memegang sendok, ya kan, mengambil, lalu kemudian memasukkannya ke mulut. Tapi apa jadinya? Kalau tiba-tiba tangannya, otak, ya, saya break dulu, hari ini saya nggak mau disuruh-suruh. Ya, jadi otaknya sudah nyuruh, ayo angkat tangannya, masukkan ke mulut, tuh mulutnya udah buka-buka itu loh. Tapi tangannya diem aja, karena dia nggak mau bekerja, nggak mau melayani bagian tubuh yang lain. Kira-kira hari itu bisa makan nggak Bapak Ibu? Enggak ya, ya ini cerita konyol, tapi ya mungkin terjadi. Ya, jadi seluruh anggota tubuh sekecil apapun itu punya fungsi Bapak Ibu. Ya, dan berperan dan membuat satu tubuh Kristus ini bisa bekerja bersama menjadi berkat. Ya. Jadi setiap kita, bukan hanya teman-teman kita yang di depan, yang tampil, yang disebut pelayan Tuhan. Setiap kita sebetulnya pelayan Tuhan. Dan Tuhan taruh kemampuan itu dalam hidup kita. Ya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah menyadari. Mungkin belum, mungkin kita merasa, aku tuh bisa apa? Ya. Ngomong nggak bisa, nyanyi fales, ya kan, main musik juga belum latihan, ya kan. Tapi percayalah Bapak Ibu, ya, karena Tuhan berkata bahwa kita ini satu tubuh, ya, dan setiap kita itu punya tugasnya mungkin nggak sama, ya kan. Masing-masing anggota melayani anggota yang lain, dan kita punya karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Ya, jadi setiap kita punya peran. Katakan, saya punya peran.
Ya, perannya apa? Bapak Ibu harus temukan. Ya, Bapak Ibu kenali, saya paling suka ngapain? Ada orang yang suka tersenyum. Nah, itu calon asyir, ya kan? Taruh di depan, ya. Alvin itu orang yang suka tersenyum, saya tahu, ya. Dia kemana-mana selalu tersenyum, bahkan tidur pun tersenyum, ya. Tanyakan istrinya, minta fotonya pas tidur tersenyum. Ya, setiap kita memiliki peran di dalam tubuh Kristus. Jadi kenapa kita perlu melayani? Yang pertama, karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, setiap kita Tuhan sudah taruh kemampuan untuk kita itu melayani orang lain. Nah, ketika kita melayani, kita akan mendapati seperti ini Bapak Ibu. Ya, why volunteer? Mengapa sih kita harus melayani sebagai volunteer di gereja ini? Yang pertama, ya, kita akan memiliki komunitas, ya. Kita akan memiliki teman-teman baru, ya. Yang komselnya, yang terlibat di dalam komsel, kita akan memiliki saudara-saudara di dalam Kristus. Mungkin di sini sendirian, ya saudara kita ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, tapi di dalam komsel, ya di dalam gereja ini kita punya keluarga baru, ya kemana-mana ketemu bisa disapa hai, ya halo, ya kan, bisa kita ada saudara. Ketika kita butuh apa-apa, kita nggak perlu ngebel saudara kita yang di Jakarta, ya di dalam komsel kita bisa meminta tolong teman komsel dan sebagainya, ya. Lalu yang kedua, Anda akan lebih bahagia. Amin. Apa buktinya? Nah, ada sebuah cerita, ya, saya baca di sebuah artikel Kristen tentang seorang pengusaha Afrika, ya. Pengusaha ini dia hidup, dia bukan lahir dari keluarga kaya, ya, tapi dia merintis usaha ini dari nol. Ya, jadi dia merasakan suka dukanya dan dia berjanji pada dirinya, aku ingin bahagia. Ya, aku lahir dari keluarga yang kekurangan, orang tua tidak memberi kasih sayang, aku punya keluarga yang bahagia, aku ingin punya penghidupan yang bahagia. Dan dia berusaha mengejar itu. Lalu kemudian suatu ketika dia berhasil, dia ditanyain sama seorang jurnalis, Bapak katanya ingin bahagia, apakah Bapak sudah bahagia? Lalu dia diam, terus dia ngomong gini, saya sudah pernah memiliki uang banyak sekali. Sebagai pengusaha, uang saya banyak. Tapi ternyata uang banyak tidak memberikan kebahagiaan yang kekal. Setelah uangnya banyak, saya bahagia enggak? Bahagia. Tapi habis itu saya khawatir. Nanti kalau uangnya diambil gimana? Nanti kalau dimasukkan ke bank, banknya kolaps gimana? Ternyata kebahagiaan karena uang banyak, ya tidak bisa kebahagiaan yang panjang. Lalu dia mulai cerita lagi, saya juga pernah bahagia, ya pada waktu saya menemukan restoran dengan makanan yang paling mahal dan paling enak. Tapi ternyata hanya 5 menit setelah saya makan rasanya hilang, ya kan? Tidak terasa lagi. Kata orang makan itu cuma 5 senti, ya. Jalannya dari mulut sampai ke sini, habis itu udah hilang rasanya. Ya, lalu dia mulai ceritakan kebahagiaan yang lain yang dia berusaha capai dengan hal-hal yang fokusnya diri dia sendiri. Makan enak, yang makan siapa? Dia. Uang banyak, uangnya siapa? Dia. Ya, mobil mewah, mobilnya dia. Lalu jurnalisnya berkata, Pak, mau enggak Bapak saya undang ke satu acara? Saya yakin Bapak akan menemukan kebahagiaan di situ. Wah, bayangannya diundang ke gereja. Ya, boleh. Apa yang harus dilakukan? Bapak cukup beli kursi roda. Hah? Beli kursi roda? Cuma itu aja tiketnya. Iya, Bapak beli kursi roda 1 aja. Ya, nanti saya undang. Nah, benar. Akhirnya dia beli kursi roda, ya kan? Tiba-tiba dia dapat message lewat email gitu ya. Ketemu di tempat ini jam segini hari ini. Dan benar, Bapak pengusaha ini pada jam segitu dia pergi ke tempat yang di-emailkan. Dan ternyata itu adalah sebuah panti asuhan. Nah, di panti asuhan ini ya, mereka ada anak-anak yang diasuh
terutama anak-anak yang memiliki disabilitas ya, disabilitas, cacat ya, kekurangan tubuh. Dan salah satu anak yang hari itu dijanjikan mendapat adalah sebut saja Amir. Ada yang namanya Amir di sini? Tidak ada ya. Namanya Amir gitu ya. Saya lupa namanya karena nama Afrika. Ya, dia sudah berdoa untuk mendapatkan kursi roda supaya dia bisa pergi kemana-mana dengan bebas. Ya, nah Bapak ini datang, akhirnya ternyata yang diundang banyak. Ya, yang ini kasih apa, yang ini kasih apa. Nah Bapak pengusaha ini menunggu sampai dipanggil namanya dan akhirnya dia diajak ke depan, diajak menyerahkan kursi roda yang dia beli. Diberikan kepada si Amir ini. Dan pada waktu dia memberikan kursi ini, ya anaknya senang sekali enggak? Oh senang sekali. Ya anaknya diangkat, didudukan ke kursi roda yang baru. Dan dia begitu senang, ya. Si bapak pengusaha ini juga senang, tapi katanya bahagianya luar biasa. Ini saya biasa-biasa aja. Ya, ketika dia mau balik, tiba-tiba anak itu pegang tangannya. Dia pegang tangannya dan dia berkata, "Bapak, ini adalah hadiah terbaik yang pernah saya dapatkan. Saya tidak akan melupakan wajah Bapak. Dan saya akan berdoa untuk Bapak supaya apa yang Bapak lakukan ya terus Bapak lakukan." Dan ketika pengusaha ini melihat wajah Amir, ya, ada sebuah kebahagiaan yang dia tidak pernah peroleh sebelumnya. Karena ketika kebahagiaan-kebahagiaan lain, ya fokusnya dia. Tapi ketika ya dia memberikan kursi roda ini yang mungkin harganya tidak sebanding dengan makanan yang dia makan, tidak sebanding dengan mobil yang dia beli atau rumah yang dia bangun, tetapi dia melihat ya wajah anak yang bahagia, yang punya pengharapan, ya, dan itu membuat dia bahagia. Amin Bapak Ibu. Yes. Nah, jadi melayani orang lain itu membuat orang lain bahagia dan terlebih membuat kita bahagia. Amin. Karena kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah taruh dalam hidup kita kemampuan untuk kita berbagi dengan yang lain. Ya, makanya Yohanes 10 ayat 10 katakan, "Aku datang untuk memberi kamu hidup dalam kelimpahan." Artinya apa itu berkelimpah? Apakah semuanya berkelimpah, semuanya kita miliki? Enggak. Berkelimpahan artinya ada orang-orang di sekeliling kita yang menikmati kebaikan dari hidup kita. Dan itu adalah kehidupan yang Allah tetapkan buat setiap kita. Amin? Amin. Ya, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, lalu kemudian menambah, nah ini, Anda akan lebih bahagia dan yang satunya membuat orang lain lebih bahagia, yaitu dua hal yang terjadi dalam waktu yang sama. Lalu menambah koneksi dan keahlian. Bapak Ibu, ketika kita melayani, maka kemampuan yang Tuhan taruh di dalam kita akan bertumbuh berkembang. Ya, saya percaya dulu Pak Andri ketika melayani di sini, ya mungkin falesnya 50%, mungkin pertama kali grogi, ya kan. Tapi sekarang wah nggak ada falesnya, ya kan, bertumbuh keahliannya. Ya, tapi tidak hanya bertumbuh, kita punya teman, kita punya koneksi. Ya, saya mau cerita satu Bapak Ibu. Ya, gereja kita ini kan mau ngadain ulang tahun tanggal 31, ulang tahun ke-33, salah lagi, ya kan? Nah, dan kemarin pada waktu kita persiapan tiba-tiba panitia dapat WA. Ya, WA-nya berkata bahwa hari itu gedungnya tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena Ibu Bupati ya mau memakainya pagi hari untuk acara pemerintahan. Jadi kalau kita mau pakai loadingnya ya nurunin sound, nurunin multimedia, nurunin kursi hanya bisa setelah jam 2. Padahal acaranya jam 6. Yang sering IO nih, Bu Ira, bisa enggak turunin jam 2 siap jam 6? Enggak bisa ya, mepet sekali ya, apalagi ada GR ya kan, persiapan dan enggak mungkin. Jadi hari itu keputusan itu tuh membuat kita tidak bisa
mengadakan ulang tahun tanggal 31. Wah, pilihannya gimana? Harus mundur. Kalau harus mundur berarti harus menginformasikan yang kita semua vendor-vendor yang udah disewa harus mundur, ya. Soundnya harus mundur, musiknya harus mundur. Gimana bisa enggak? Tiba-tiba ada satu teman di gereja ini, ya, ngomong, coba saya hubungi teman saya, ya. Dia kenal dengan pelaksana acara ini, siapa tahu kita bisa meminta kemudahan. Dan benar, ya. Akhirnya dinego. Setelah dinego, puji Tuhan, ya kan? Ibu Sri Mulyani, Ibu Bupatinya, ya, IO-nya sebetulnya bersedia memindahkan acara yang tadinya tanggal 31 itu ke tempat lain yang lebih besar, ya. Puji Tuhan dong, tepuk tangan dong, ya. Itu pertolongan Tuhan loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya kenalan. Kenalan yang kenal dengan orang yang tepat, ya kan? Nah, ketika kita melayani, kita akan bertambah koneksi-koneksi seperti itu, ya. Koneksi-koneksi yang baik, ya, bukan KKN dan sebagainya, ya. Oke. Nah, jadi mengapa kita volunteer? Karena satu, ya, Tuhan sudah melayani kita. Yang kedua, Tuhan sudah taruh benih di dalam hidup kita. Tapi yang ketiga ini yang Tuhan taruh dalam hidup saya, ya. Oke. Nah, yang ketiga berhubungan dengan kemerdekaan kita. Bapak Ibu, kita kemarin sudah merdeka, ya, merayakan kemerdekaan, sudah merdeka sudah lama, ya, kita merayakan kemerdekaan yang ke-78. Nah, sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan ketika kita tirakatan atau upacara, ya kan, ditanyakan seperti ini, bagaimana bangsa ini mengisi kemerdekaan? Apa yang didapat dari bangsa yang merdeka? Nah, bangsa yang belum merdeka, mereka tidak punya pilihan, ya. Mereka tidak bisa memilih bagaimana politik mereka, semuanya ditentukan oleh negara yang menjajahnya. Tetapi ketika negara itu merdeka, negara itu memiliki pilihan. Pilihan bagaimana membangun negara ini, bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana sistem politiknya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita sebetulnya adalah orang yang sudah merdeka. Amin. Dulu kita itu adalah hamba dosa. Kita nggak punya masa depan. Yang namanya hamba dosa berarti kita dikontrol oleh dosa kita. Ya, kita tidak bisa keluar dari dosa kita. Dan upah dosa adalah maut. Jadi prestasi kita, perbuatan baik kita, apapun yang kita lakukan selama kita masih hamba dosa, tidak akan menghasilkan apapun yang baik. Karena upah dosa adalah maut. Ya, tetapi puji Tuhan, kita sudah dimerdekakan. Ya, oleh siapa? Oleh Yesus lewat kematiannya dan penebusannya di kayu salib. Ya, tapi kalau kita baca ayat ini ada sesuatu yang spesial. Mari kita baca sama-sama ya. Yuk. Ya. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Ya, 1 2 3. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ada yang aneh enggak Bapak Ibu? Ada yang aneh enggak? Ayo. Nah, Pak Ivan tadi katanya gini, kalau hamba dimerdekakan jadi orang merdeka. Ya kan? Dulunya hamba, sekarang orang bebas. Tapi ayat ini kok beda. Ayat ini berkata, dulu saya hamba dosa, tapi saya sudah dimerdekakan. Kok jadi hamba lagi? Hamba kebenaran? Kenapa? Ayo, ada yang mikir? Atau cuma saya aja yang kurang kerjaan? Ya, ternyata ada sebuah kebenaran yang luar biasa di balik ini Bapak Ibu. Ya, kita memang dulu hamba dosa. Kita hamba dosa karena Adam dan Hawa ya jatuh di dalam dosa. Menjadi hamba itu karena status kita, ya. Kita tidak memilih. Tetapi setelah kita dimerdekakan, ya, kita punya pilihan. Makanya kalau kita baca di situ ada kodenya,
Ya, dahulu memang kamu hamba, ya. Kodenya berapa? 1401. Artinya doulos. Doulos itu adalah hamba atau budak, ya. Tetapi di ayat yang ke-18 dikatakan, ya, dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba. Ya, menjadi hamba itu ternyata satu kata. Katanya adalah doulo 1402. Jadi setelah kita dimerdekakan, ya, kita memiliki pilihan. Dan dalam pilihan kita memilih menjadi hamba kebenaran. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu, ya, setiap kita itu adalah makhluk-makhluk penyembah. Ya, kita itu diciptakan untuk menyembah sesuatu. Masalahnya bukan saya tidak mau menyembah, enggak. Setiap kita itu pasti menyembah sesuatu. Bahkan orang-orang zaman dahulu ketika mereka belum tahu agama, mereka selalu berusaha menyembah sesuatu. Ya, enggak ada kucing zaman dahulu yang diciptakan, kucing itu punya kerinduan menyembah. Enggak ada kucing yang membuat kuil atau membuat patung, kemudian kucingnya nyembah, enggak ada. Hanya manusia yang zaman dulu belum ngerti, lalu dia membuat patung, atau dia menyembah sesuatu yang besar. Karena di dalam diri manusia itu selalu ada kerinduan untuk menyembah. Ya, nah, dan kita dulu itu menyembah kepada dosa. Ya, tetapi sekarang kita dimerdekakan. Dan di dalam kemerdekaan kita punya pilihan. Kita mau menyembah siapa? Dan Tuhan katakan, jadilah hambaku. Ya, jadilah doulosku, menjadi hamba dari kebenaran. Amin Bapak Ibu. Hamba kebenaran. Kenapa? Karena kita punya Allah yang sangat baik. Punya Allah yang luar biasa. Maka ketika kita menjadi hambanya, ya, kita akan diadopsi dan menjadi anaknya. Saya percaya itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita punya pilihan dan dalam pilihan kita memilih untuk menjadi hamba kebenaran. Amin. Ya, oke. Lalu selanjutnya, tadi bagian pertama adalah mengapa melayani. Yang kedua, apa motivasi melayani? Oh, ya. Apa motivasi melayani? Nah, seringkali melayani, ya, motivasi awal kita mungkin tidak tepat. Ada orang yang melayani karena ingin tampil. Ada orang yang melayani karena ingin dipuji. Atau melayani karena fokusnya kepada diri sendiri. Ya, saya ingin. Saya melayani untuk dipuji, saya melayani untuk diperhatikan, saya melayani supaya Tuhan memberkati saya lebih. Saya melayani supaya saya dikasihi Tuhan lebih. Ya, seringkali motivasinya adalah saya melayani supaya. Ya, itu motivasi awal kita. Tapi saya percaya ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita semakin melayani, bahkan motivasi kita pun Tuhan akan betulkan. Tuhan akan perbaiki. Amin. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya motivasinya supaya diubah menjadi apa? Karena, ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bapak Ibu, akan terjadi sebuah shifting, sebuah pertumbuhan. Dulu motivasi melayani kita adalah supaya atau untuk. Fokusnya saya melayani dapat sesuatu. Dapat sesuatu dari gereja ini, dapat sesuatu dari Tuhan. Ya, saya sudah melayani loh Tuhan, berkati dong. Saya sudah melayani Tuhan, jagai keluargaku dong. Ya, saya sudah melayani untuk gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan akan menumbuhkan sehingga kita melayani karena Tuhan sudah melayani kita. Melayani karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Melayani kenapa? Karena Tuhan taruh sesuatu dalam hidup kita untuk kita berbagi dengan yang lain. Melayani menjadi sebuah pilihan yang kita ambil. Untuk hidup kita menjadi hidup yang memberkati orang lain. Amin.
Itulah motivasi kita dalam melayani. Dan pada akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu ya. Kita akan menerima berkat dalam melayani. Apakah ada berkat dalam melayani? Ada Bapak Ibu. Ya, ada sekali. Ya. Tapi pertanyaannya berkatnya apa? Tambah kaya? Tambah diberkati? Ya, tambah sukses? Ya. Nah, kita mau bahas sedikit. Apakah itu benar-benar berkatnya? Ya. Saya enggak berkata bahwa kalau melayani enggak diberkati atau melayani berkatnya bukan itu ya. Nah, kita akan belajar. Karena dengan cara pengertian yang benar seperti ini, kita akan bisa melihat pelayanan kita secara benar, secara utuh. Oke, ya, saya minta izinnya buat Bu Sarah untuk menjadikan Bu Sarah contoh, boleh ya Bu ya? Tadi pagi tidak ada Bu Sarah, jadi saya nggak perlu izin. Hari ini ada Bu Sarah, jadi saya perlu izin. Ya, oke, ya, ini contohnya ada Bu Sarah, jadi nanti Bu Sarah bisa menjawab. Bapak Ibu, kita punya gembala yang luar biasa, amin. Ya, Bu Sarah melayani dari sebuah pelayanan yang tidak langsung sebesar ini. Ya, kita tahu beliau melayani dari gereja Mewis yang jumlahnya hanya sekitar 50 sampai 60 orang. Dan gereja ini bertumbuh. Ya, kalau beserta cabang-cabangnya kumpul semua mungkin 1.200 orang. Suatu pertumbuhan yang eksponensial selama 30 tahun gereja ini ada. Ya, saya percaya ketika Bu Sarah melayani dengan setia, melayani dengan ketekunan, maka kepercayaan itu tumbuh, betul ya? Bu Sarah dipercaya dengan jemaat yang lebih banyak. Lalu mungkin ketika Bu Sarah ketemu dengan koleganya sesama pendeta, ya, pendeta-pendeta itu akan memberikan pujian ke Bu Sarah. Bu Sarah, luar biasa ya, gerejanya tambah banyak, tambah diberkati. Gerejanya sedang membangun ya, iya. Katanya beli tanah di depan, iya. Setiap orang yang ketemu Bu Sarah pasti memuji, ya kan? Bu Sarah, komselnya banyak ya? Iya, puji Tuhan, komselnya banyak. Ya. Lalu kemudian di dalam pelayanan Bu Sarah semakin dipercaya. Ya, dulu jadi ketua BPD menggantikan Pak siapa Bu? Pak Gurning. Lalu sekarang ya diangkat lagi 2 kali ya Bu ya. Ketua BPD 2 kali. Itu sebuah kepercayaan yang luar biasa, ya kan? Dan bukan hanya itu, ya. Mungkin secara finansial Bu Sarah, bukan mungkin, pasti secara finansial Bu Sarah diberkati. Ada orang-orang yang telepon, Bu Sarah, saya ada berkat, ya, bisa minta rekeningnya, saya transfer ya Bu. Ya, itu kabar yang sangat penuh sukacita, ya, buat setiap kita, ya kan, ditelepon, ya. Kalau orang dagang, bro, rekeningnya bro, wah langsung ya, kasih ya, udah punya catatan yang langsung dikirim, BCA, Mandiri, BRI, BNI, wah semua ya, tinggal pilih, ya, itu kabar gembira setelah gospel, ya. Tapi saya percaya Bu Sarah seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kepercayaan, berkat finansial tadi, pujian dari kolega. Sekarang pertanyaannya buat Bu Sarah. Bu Sarah, ketika Bu Sarah melayani Tuhan, apakah pujian, berkat finansial, kemudian sanjungan dari jemaat, itu jadi tujuan Bu Sarah? Bisa berkata yang keras Bu? Oh ya, dijawabnya lebih. Ya, itu bukan tujuan. Ya, bukan tujuan. Bu Sarah tidak pernah melakukan apa yang dia lakukan ini untuk tujuan-tujuan tadi. Loh, kalau itu bukan tujuan, apa dong? Nah, ini Pak. Ya, menuai hasil seharusnya bukan menjadi motivasi utama kita, melainkan konsekuensi. Apa itu bedanya Pak Ivan? Kata-katanya susah sih. Iya memang kata-katanya susah ya, karena saya cuplik ini dari orang lain. Tapi gini Bapak Ibu ya, jadi kalau kita melayani dengan baik, kalau kita melayani dengan setia, ya, dengan motivasi yang benar, semua yang tadi Bu Sarah dapat itu adalah sebuah konsekuensi. Konsekuensi itu artinya apa? Hasil, ya kan?
impact, ya. Tidak perlu menjadi tujuan. Berkat, ya kan, perlindungan, ya, semua itu kita pasti dapatkan Bapak Ibu, ya. Yang perlu kita belajar, jangan jadikan itu tujuan kita. Oh, saya melayani supaya diberkati, jangan Bapak Ibu. Kita melayani karena Tuhan sudah melayani kita, ya. Dan kita punya Allah yang luar biasa, yang melihat apa yang kita lakukan. Maka ketika kita melakukannya dengan setia, kepercayaan itu akan Tuhan perbesar, kapasitasnya perbesar. Ketika kapasitasnya berbesar, maka konsekuensinya akan lebih besar. Ya, seperti cerita Bu Sarah tadi, akan banyak orang yang memuji. Ya, pujian itu sebetulnya buat Bu Sarah, tapi Bu Sarah karena itu bukan tujuannya, maka Bu Sarah bisa mengembalikannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau itu tujuannya, tak pek dewe. Amin, amin, terima kasih. Dipuji tambah gede, ledak buer gitu. Enggak ya. Ya. Tapi karena Bu Sarah tahu itu bukan tujuan Bu Sarah melayani. Itu konsekuensi, itu hasil dari pelayanan yang setia. Pelayanan yang mengandalkan Tuhan. Ya. Berkat finansial juga sama. Ketika kita melayani dengan setia, ya, saya percaya Tuhan akan membukakan peluang-peluang. Ya, lewat peluang itu pelayanan kita semakin diperbesar. Ya, tapi berkat finansial itu tidak jadi motivasi kita. Motivasi kita untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Ya, saya percaya kebenaran ini akan menolong kita dalam melayani. Sehingga fokus kita atau motivasi kita melayani jadi benar. Kita melayani karena Tuhan sudah melayani kita. Kita melayani karena Tuhan sudah taruh kemampuan dalam hidup kita. Yang Tuhan ingin itu bagikan ke orang lain. Hidup kita menjadi berkat. Dan kita melayani karena kita memilih untuk melayani. Karena kita sudah bukan lagi budak dosa, tapi adalah hamba kebenaran. Dan di dalam pelayanan kita, maka konsekuensi logis, ya, Tuhan akan memperlengkapi kita, akan memberkati kita, akan menambah-nambahkan segala sesuatunya. Sehingga kita semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Amin Bapak Ibu, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ya. Yang terakhir saya bacakan satu ayat, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jangan remehkan tanggung jawab yang kecil, karena kesetiaan dalam perkara kecil akan menuntun kepada perkara-perkara yang besar. Di balik perkara yang besar ada provision Allah yang besar yang akan memampukan kita melaksanakan apa yang kita hendak lakukan itu. Segala puji dan hormat bagi Tuhan, saya kembalikan ke Bu Sarah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom saudara. Shalom. Terima kasih kepada Pak Ivan yang telah melayani kita sejak minggu kemarin dan masih sampai sore. Sungguh luar biasa, Tuhan firman-Nya bahwa yang terlebih berbahagia berkat memberi hidup daripada menerima. Ya, menerima itu kita happy. Tapi ada kebahagiaan lebih saat kita bisa memberi hidup kita. Amin ya. Amin. Semangat ya saudara, kita harus respon firman Tuhan ini. Kasih respon. Saya mau cerita sebelumnya, saya pengen panggil Adel. Saya ingin berbagi dengan saudara bahwa gereja Tuhan itu sebetulnya sangat luar biasa kalau kita mengerti prinsip saling melayani. Karena kita punya karunia yang berbeda-beda, bukan ya? Adel akan menyanyi, apakah ada Mas Junta di sini? Enggak. Nah. Tapi saya mau cerita tentang Adel. Dan dengan ini saya ingin mengatakan bahwa gereja itu sebetulnya powerful. Kalau semua orang yang bertalenta itu bergabung dan melayani. Adel ini menghubungi saya minggu yang lalu, saya lupa harinya, Rabu mungkin ya. Sebelum Rabu ya.
Karena Adele itu mengalami sakit tulang belakangnya. Tulang belakangnya itu tuh miring ke kanan, bengkok ke kanan itu sampai menurut dokter 60%. Pindah tulang yang ini nih pindah ke sana. Jadi di gambarnya tuh kelihatan benar-benar tulangnya tuh pindah. Lalu dokter mengatakan terapi nggak bisa, fisioterapi nggak bisa, harus dioperasi. Nah, saya belum bertemu Adele, tetapi saya berdoa lewat telepon dan kemudian tulang itu bisa pindah. Kalau saya belum minta izin Adele, bolehkah kami perlihatkan tulangnya di gambar? Ya nanti sebelum itu Adele nyanyi. Bisakah dibantu gambarnya ditayangkan? Ya. Dan tulangnya itu benar-benar pindah, saudara. Saya itu pas tahu itu hari Senin di menara, saya itu nangis ya kayak itu ya. Saya bilang, Tuhan, saya ini kan banyak kekurangan. Kayak Petrus itu yang setelah dapat ikan banyak terus dia bilang, Tuhan pergi aja Tuhan, aku nih nggak layak ya. Saya bilang, Tuhan aku tuh nggak layak, tapi Engkau menyatakan kemuliaan-Mu luar biasa ya. Dan saya merenungkan kalau gereja Tuhan berfungsi sesuai karunia-karunia, dahsyat banget. Kalau semua orang mau melayani menurut karunia-Nya. Kalau seperti tadi Pak Ivan katakan tubuh itu loh, kalau misalkan tangan mandek, kalau mata satu hari bilang aku kesel kamu selalu bangun pagi aku gak seneng. Lalu kemudian dia mau mencolot, dia nempel di mobil saudara, itu bikin takut bisa tabrakan saudara ya. Ya jadi memang kita semua tuh memang harus melayani. Bisa ditunjukin gambarnya dulu? Dan itu tanpa bertemu orangnya ya. Tuhan itu bisa mindahin tulang yang sudah dokter mengatakan, dan waktu itu hari Senin dia harus operasi ke Senin kemarin. Saya bilangin Adele, dalam nama Tuhan Yesus tidak ada dokter yang bisa operasi kamu. Tapi hari Senin mereka tetap pergi ke rumah sakit, ngantri sampai jam 3 sore. Dan karena namanya nggak dipanggil, mereka akhirnya pergi menemui suster atau dokter. Mereka cerita situasinya seperti itu dan kemudian waktu dilihatin di komputernya, nama Adele itu nggak ada. Saya bilang, kan Oma sudah bilangin gak ada operasi. Tuhan, nah sudah lihat itu. Lihat yang sebelah kiri itu dan kemudian yang sebelah kanan. Bagaimana Tuhan bekerja memulihkan tulang yang sudah bengkok 60%. Tuhan sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saya senang, saya dorong saudara, ayo melayani. Menurut karunia saudara. Karunia mengajar, karunia melayani, karunia berbagi. Ya. Karena bukan orang kaya yang bisa bikin pesta di surga, tapi orang yang melayani Injil, malaikat Tuhan bersukacita. Amin ya. Saudara, orang kaya belum bisa bikin pesta di surga, tapi saudara menuntun orang kepada Kristus, pesta di surga. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Ya, Adele akan menyanyikan sebuah pujian. Saya mau tanya Adele, masih sakit Adele? Puji Tuhan udah enggak lagi Oma. Sudah enggak sakit lagi. Jadi Adele mau menyanyikan apa? Bapak yang mengasihiku. Bapak yang mengasihiku. Baik. Sementara itu kita akan berdoa untuk persembahan. Mari berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Terimalah semua pemberian kami. Sebagaimana kami memberi dengan sukacita dan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus.
tetesan air. Mari berdiri. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk waktu berhentian pada siang hari ini. Amin. Kami begitu merasakan kehadiran dan lawatan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau beritakan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Pak Ivan yang telah Kau utus. Kiranya Engkau berkati keluarganya. Kiranya Engkau memberikan pelayanan yang lebih lagi pada Pak Ivan. Bapa, bersama dengan jemaat-Mu pada siang hari ini, kami bersepakat, bersehati, kami berdoa untuk acara gereja ulang tahun tanggal 31. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk campur tangan Tuhan sampai hari ini. Tuhanlah yang luar biasa. Tuhan perlengkapi setiap panitia, setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kiranya acara itu boleh mendatangkan berkat bagi banyak orang. Sehingga boleh menarik jiwa-jiwa yang baru untuk bergereja, untuk datang kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang di dalam persiapan menjelang pemilu. Kami percaya Tuhan turut bekerja, Tuhan berikan keamanan sampai menjelang pemilu nanti, dan Engkau lindungi kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih untuk penambahan usia, kiranya kami Engkau juga menambahkan kedewasaan rohani di dalam setiap kami. Bapa, sebentar kami hendak berpisah, kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau menyertai kami, tutup kudus kami, berikan kami keselamatan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Kami serahkan sepanjang hari ke depan hanya di dalam tangan penyertaan-Mu. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan untuk kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat.